Aku buka ya, Peh. Aku buka siapa? Oke, Rosa buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rosa Ayu Hamidah, lalu ada Afifah Irbah dan Huni Wajang. Kami akan membahas materi terkait teknik tes pengukuran keberhasilan. Yang pertama adalah pengertian. Jadi, tes pengukuran keberhasilan itu merupakan tes yang direncanakan untuk mengukur tercapainya tujuan instruksional. Jadi, kata tujuan instruksional ini memiliki arti bahwa tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat dari hasil pengajaran seperti itu. Selanjutnya, ya, tingkat keberhasilan peserta didik juga dapat dimaknai ya sebagai tingkat kemampuan peserta didik yang diperoleh setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran atau yang dimiliki sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah peranan penting tes pengukuran keberhasilan. Yang pertama adalah menilai kemajuan peserta didik. Jadi, tes pengukuran keberhasilan itu dapat menilai kemajuan peserta didik dari dari sebelum dan sesudah peserta didik itu melaksanakan pembelajaran seperti itu. Efektivitas program pengajaran. Jadi adanya tes pengukuran keberhasilan itu dapat mengetahui apakah tepat atau tidaknya, efektif atau tidaknya program pengajaran atau pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik maupun pendidik dalam suatu satuan pendidikan seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam tes pengukur keberhasilan. Yang pertama adalah tes kemampuan awal. Poin 1 yaitu pretest. Pastinya kita tidak asing dengan kata pretest ya, dan pastinya kita telah pernah melaksanakan apa itu pretest. Nah, pretest adalah jenis tes kemampuan awal yang dilakukan sebelum peserta didik mengalami proses belajar dalam suatu mata pelajaran seperti itu. Lalu, pretest juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang berkenaan dengan kompetensi atau bahan ajar yang akan dipelajarinya. Jadi, yang diperoleh dari pemberian pretest dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya, hasil pretest menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai topik tertentu yang akan dibicarakan, maka pendidik tidak perlu membicarakan topik tersebut secara rinci. Tetapi pendidik itu bisa memberikan materi secara mendalam atau memberi penguatan saja seperti itu. Selanjutnya adalah tes prasyarat. Jadi tes prasyarat itu merupakan tes yang dilakukan sebelum seseorang melakukan atau masuk ke dalam pendidikan tertentu. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah seseorang itu memiliki kemampuan dan atau keterampilan tertentu yang menjadi prasyarat untuk mengikuti pendidikan tersebut. Jadi, jika peserta didik memiliki kemampuan yang diisyaratkan atau memenuhi syarat seperti itu, maka ia diperbolehkan untuk mengikuti program pendidikan yang dimaksudkan. Sebaliknya, jika peserta didik tidak memiliki tingkat kemampuan yang diisyaratkan, maka ia tidak diperkenankan mengikutinya. Jikapun ia diperkenankan, maka hasilnya itu pasti menimbulkan kesulitan di belakang. Misalnya, pada satuan pendidikan itu memiliki program pendidikan yaitu penguasaan bahasa Korea. Nah, maka masuk ke penguasaan bahasa itu atau programnya, maka pastinya ada syarat ya. Nah, maka dari itu adanya tes atau tes prasyarat itu untuk mengetahui apakah seseorang atau peserta didik itu pas atau tidakkah untuk masuk ke program yang diadakan seperti itu. Yang Selanjutnya kedua, bisa dijelaskan Huni. Ya, macam-macam teknik tes pengukuran keberhasilan yang kedua yaitu tes diagnostik.
Tes diagnostik dilakukan untuk menentukan dengan tepat jenis kesukaran yang dialami oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Tujuan tes diagnostik untuk mengetahui apakah peserta didik sudah bisa memahami semua pengetahuan yang merupakan dasar untuk dapat menerima pengetahuan selanjutnya atau belum. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam tes diagnostik itu memiliki kadar yang tinggi dan juga soal berupa uraian. Alasan mengapa soal dibuat dalam tes uraian karena agar pendidik dapat menangkap informasi secara lengkap dan pendidik dapat mengerti kelemahan peserta didik. Lalu, dengan cara ini, pendidik dapat menyusun program remedial agar peserta didik mampu menguasai semua materi pelajaran. Yang ketiga yaitu tes formatif. Tes formatif merupakan tes hasil belajar peserta didik yang bertujuan untuk mengerti bagaimana pemahaman dan penguasaan peserta didik terkait materi ajar di dalam proses pembelajaran yang dijalankan dalam waktu tertentu. Tes formatif ini dilakukan setelah pokok bahasan telah selesai diberikan. Jadi, tes formatif ini disebut juga dengan ulangan harian. Adapun materi dalam tes formatif ditekankan pada bahan-bahan pelajaran yang diajarkan dan butir-butir soal bersifat mudah dan sukar. Tes formatif ini berkaitan dengan tes diagnostik, yaitu untuk mengetahui kelemahan peserta didik dan meningkatkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang keempat adalah tes sumatif. Tes sumatif merupakan tes hasil belajar yang dilakukan setelah sekumpulan satuan program atau keseluruhan kegiatan pembelajaran telah selesai diberikan. Penyusunan tes sumatif berdasarkan materi pelajaran yang telah diberikan selama 1 catur bulan atau atau 1 semester. Maka materi dari tes sumatif ini lebih banyak pada tes formatif dan tingkat kesukaran soal yang lebih tinggi. Tes sumatif dapat dilakukan dalam bentuk tertulis agar peserta didik mendapatkan soal yang sama. Adapun untuk tujuan dari tes sumatif ini yaitu pendidik dapat menentukan nilai yang menyatakan keberhasilan peserta didik setelah peserta didik telah menjalankan proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat ditentukan kedudukan masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya, bisa atau tidaknya peserta didik melanjutkan program pengajaran berikutnya, dan juga pembuatan hasil belajar peserta didik yang berkaitan dengan kemajuan peserta didik. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik tes pengukuran keberhasilan. Menurut Greenlaut, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan yaitu aspek-aspek tugas yang hendak dipelajari perlu dirumuskan secara tegas. Yang dimaksudkan di sini adalah di mana semua tugas yang diberikan kepada peserta didik harus dipersiapkan secara matang. Apakah tugas peserta didik menghafalkan fakta, membedakan, atau menghafalkan dalil? Inilah yang dimaksud dengan tugas mempelajari, yang semuanya harus dirumuskan secara tegas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Afifah. Yang kedua adalah tujuan instruksional hendaknya dirumuskan dalam bentuk tingkah laku. Hasil tes adalah untuk mengukur apakah siswa telah berhasil menyelesaikan tugas yang harus dipelajari. Oleh karena itu, tingkah laku yang menunjukkan hasil siswa mempelajari tugas tersebut perlu dirumuskan secara jelas. Hasil belajar tersebut hendaknya dirumuskan dalam bentuk tingkah laku, misalnya mengidentifikasi, menjelaskan, menyusun, membedakan, dan sebagainya yang diharapkan siswa dapat menunjukkan sebagai pertanda ia telah mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah standar keberhasilan minimal perlu ditegaskan. Itu maksudnya seberapa jauh prestasi siswa telah dianggap cukup memenuhi syarat. Tanpa ada ketentuan standar keberhasilan ini akan sulit mengembangkan teknik tes pengukuran keberhasilan. Kemudian yang keempat, perlu ditentukan sampel atau contoh performance
peserta didik untuk dipakai dasar menilai penugasan atas tugas-tugas mempelajari suatu tujuan instruksional. Kemudian yang kelima ada soal-soal tes perlu dipilih berdasarkan atas tingkah laku yang dirumuskan di dalam tujuan instruksional. Bila tes menghendaki siswa dapat menggunakan rumus, maka soal tes pun harus meminta siswa untuk menggunakan rumus, bukan sekedar menghafal. Kemudian yang nomor 6 ada perlu sistem penilaian atau scoring yang secara jelas menunjukkan penugasan siswa atas tugas mempelajari sesuatu yang telah ditetapkan. Misalnya, siswa dianggap lulus dengan nilai C atau cukup kalau benar 70% dari 100 soal yang dikerjakan. Penyusunan dan penulisan tes, bagaimana memulai menyusun, desain, dan mengembangkan teknik tes pengukuran keberhasilan. Prinsip dasar ini untuk menyusun tes menuliskan suatu atau lebih tes untuk setiap tujuan instruksional. Jadi yang penting diperhatikan setiap soal tes harus menunjuk dengan tegas teknik yang hendak digunakan untuk tes tersebut. Terima kasih. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya. Bentar. Mati. Ya, silakan bertanya Mas Singgi. Baik, terima kasih dari kelompok 7 yang baik, yang saya tanyakan terkait tes diagnostik ya. Tes diagnostik itu bisa dilaksanakan di awal sebelum pembelajaran. Apakah itu berbeda dengan tes? Karena esensinya juga sama. Seberapa pengetahuan dari prodi. Kemudian apabila dilaksanakan setelah pembelajaran langsung, itu bisa dilaksanakan dengan tes sumatif ya. Nah, itu seberapa penting jadinya apabila tes diagnostik dilaksanakan? Apakah perlu selama pembelajaran atau tidak? Silakan ditanyakan. Terima kasih. Apakah dengan pertanyaan saya? Mas Singgi, suaranya tuh putus-putus. Kelompok 7. Putus-putus, nggih. Tidak terdengar, bisa diulangi lagi, Mas Singgi. Oke, pertanyaan ditampung dulu ya teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman, sembari kalian mencari pertanyaan yang hendak ingin ditanyakan, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Singgi. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Jadi menurut saya itu tes diagnostik ini tetap perlu dilaksanakan sebagai ukuran di mana ukuran kepemahaman siswa tersebut sesuai dengan jadi bentar ya, saya ulangi lagi. Jadi tadi pertanyaannya Mas Singgi itu apakah tetap perlu dilaksanakan tes diagnostik atau tidak? Karena tes diagnostik itu seperti dengan tes pretest dan sumatif, ya kan?
Jadi menurut saya itu tes diagnostik ini tetap perlu dilaksanakan sebagai tolak ukur kepemahaman siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari. Jadi guru bisa tahu KD mana yang belum dipahami oleh siswa, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, jadi tadi Singgah juga bertanya tentang perbedaan dari pretest sama tes diagnostik. Apakah benar seperti itu? Ya, izin menjawab dari pertanyaan Mas Singgah tadi ya. Apakah tes diagnostik itu perlu dilakukan enggak ya? Soalnya tes diagnostik itu kan dilakukan sebelum pembelajaran atau selama dan akhir ya. Nah, itu kan apa sih? Sebelum dan akhir gitu ya. Kalau sebelum kan disamakan dengan pretest. Kalau akhir adalah sumatif. Nah, tetapi tetap diperlukan adanya tes diagnostik. Alasannya tes diagnostik itu juga ada tahap-tahapnya. Nah, tahap yang pertama itu dilakukan sebelum pembelajaran. Nah, untuk mengetahui apakah calon peserta didik itu sudah menguasai pengetahuan yang merupakan dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah. Seperti itu. Itu kan masuk ke itu ya, pretest atau kemampuan awal. Nah, selanjutnya tes diagnostik yang kedua itu dilakukan terhadap peserta didik yang memulai mengikuti program. Jadi itu selama pembelajaran itu kan dibutuhkan ya, tidak hanya sebelum maupun akhir. Jadi selama pembelajaran itu pun harus dilakukan tes. Jadi tes diagnostik itu kan perbedaan dari pretest dan kok belibet ya. Saya ulangi aja. Jadi perbedaannya kan pretest itu sebelum pembelajaran, sedangkan sumatif itu akhir dari pembelajaran. Sedangkan dari tes diagnostik itu tidak hanya dilaksanakan hanya dari awal maupun akhir, tetapi selama pembelajaran juga. Jadi tetap perlu adanya tes diagnostik seperti itu. Ya, terima kasih kelompok sudah jawab. Selain Mas Singgih, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, silakan Mbak Farah. Tadi kan kalau tes diagnostik di awal seperti pretest, kemudian yang diagnostik di akhir itu seperti sumatif. Nah, kalau di tengah itu seperti ulangan harian atau bagaimana? Mbak Farah. Iya, jadi kalau yang di tengah itu sama dengan tes formatif, yaitu tes yang digunakan untuk menguji pemahaman dan penguasaan peserta didik terkait materi ajar dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu yang tertentu. Itu disebut juga dengan ulangan harian, itu bisa. Baik teman-teman, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya perwakilan dari kelompok 7
mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.